nyaris seluruh nenek mama itu terlibat dengan komunis. Buku kaum adatku, kaum nenek mama ko lah bakowe. Sayang kami nak kami gigi itu lah baca bui. Minangkabau itu adalah sebuah negara. Undang-Undang 45 itu pasal 18 itu kata kesatuan masyarakat kepada yang bersifat istimewa. Sudah sepatutnya Minangkabau itu kembali kepada basicnya kembali. Sawalunto bukan adik kita. Sawalunto itu adalah kakak kita. Jangan berharap kalau tidak mau berusaha. Berharap kalau tidak mau berusaha. Tapi berusahalah apabila ada harapan. Tapi berusaha apabila ada harapan. Pak Epi Radiswan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah untuk kali ini bertemu lagi dengan saya di Bercerita dengan Wanda Romansa. Dan kali ini di sebelah saya itu kalau yang kebetulan kemarin-kemarin ada senior-senior, kalau kesini tidak cocok lagi senior, ini bapak ini seumuran dengan bapak saya juga, Bapak Epi Radiswan. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi teman-teman, saya malahan agak malu juga ini. Saya ditelepon malahan sama beliau, kapan kita bisa bercerita-cerita juga, gitu ya Pak ya. Pak, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Untuk teman-teman tidak tahu, beliau adalah ketua LKAAM, benar Pak? Ya. Itu kepanjangannya LKA, Lembaga Kerapatan Adat Awam Minangkabau. Oke. Jadi untuk Kabupaten Sijunjung ya Pak? Kabupaten Sijunjung. Jadi teman-teman, mungkin kita akan nanti bercerita, bisa jadi berbahasa Indonesia, bisa jadi tetap berbahasa Minang, gitu ya Pak? Ya. Pak, Bapak, kenapa kemarin kita sempat komunikasi? Jadi saya terpikir kami Pak, kaum muda ini bukan mengatakan bahwa kami ini jauh dari cerita tentang adat, tapi banyak kami tidak mendapatkan referensi tentang adat. Nah, itu makanya saya ingin bercerita dengan Bapak. Saya pikir saya adalah di tempat untuk bercerita. Tapi sebelum ke situ, Bapak sekarang 50 tahun? Sudah 60. Oh, sudah 60. Jadi masih muda maksud saya. Jadi berarti seperti 50 tahun. Ya Pak, berarti kelahiran berapa Pak? Kelahiran 61. Kelahiran 61. Oke. Besarnya di Muaro, di Sumpur Kudus, atau Bapak lahir di mana? Saya lahir dalam hutan di Manganti sekarang. Oh, Mangganti Pak. Manganti, bukan Mangganti. Oh, Manganti. Ya. Jadi saya itu lahir pada tanggal, kata orang tua saya, lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1961 di dalam hutan namanya sekarang Mudiak Batek, Nagari Manganti. Okay. Dan harinya katanya hari Senin. Hari Senin. 7 Oktober, oh sebentar lagi ulang tahun. Iya, berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ulang tahun. Amin. Mudah-mudahan panjang usia sama yang ke-60. Yang ke-60 ya Pak. Oke Pak, lanjut. Nah, lalu kemudian saya umur 5 tahun lapai menurik sekolah. Menurik sekolah. Menurik pe sekolah. Karena orang lah mulai sekolah, awak nurik. Rupanya tiba umurnya ke-6, langsung naik kelas 2. Kok bisa? Ayo itu keadaan ketika itu karena kita sekolah kan dalam rimbo, sekolah dasar, ya seadanya, tidak pakai terompa, tidak pakai baju, pokoknya sekolah. Iya Pak. Lalu sambil sekolah, disitulah kita beraja. Yang pertama kita diagie di Balian orang kayak Kabau, pulang sekolah ke Balo Kabau, pulang ke Balo kita pergi ke surau, bawa nasi, makan di surau. Oh, kalau masalah ke surau, bawa nasi, Anda pernah juga Pak merasakan gitu? Iya. Jadi ketika itu keahlian kita ketika itu lengkap
Ya. Karena mengaji di surau. Ya. Mengaji di surau, kita mengaji alibata. Mm-mm. Nah, itu di situ balaguan tuh. Balagu sama-sama mulai di istinja'a itu. Tapi yang menarik bagi ambo adalah mengaji ali dua detean. Boleh Pak coba kan? Nah, li do di ate, ana do di bawah, ina do di depan, an in un. Ya. Ba do di ate, bana do di bawah, bina do di depan, bun, ban bin bun. Gitu ya. Sudah mengaji, lalu kita guru tuh pandai basile. Bajasile. Sudah mengaji, kita diajaknya ke bawah. Untuk Bajasile. Nah, kita ke bawah leh. Ya. Nah, di bawah itulah kita belajar basile. Iya. Nah, sudah basile tentulah tepi polu awak, ada tu awak. Kalau leh, sakit jam 11 malam nanya ke rumah, pakai kain sawang, ke sawang lah cabai. Kadang-kadang tumo banyak. Nah, sewaktu lah kalau itu bambu lampu, dan perempuan duduk dolok suditan awak sudiko. Oke. Nah, lalu kemudian awak bapantun, babale pantun. Jo kawan sama Tino kan. Oh, oke. Nah, Ya. pantunnya ya asik-asik lah ya. Pokoknya pantun untuk orang kelalok malam. Kadang kalau malam. Ya. Nah, kadang-kadang karena mau tukang kubalo, anyo bayar pantun deh anak perempuan dan cewek. Dulu kan tak cewek nomor. Dia Batino. Batino, ya. Dan tak nio dia apinya lo mengaruh. Hah? Dia male bakawan di tukang kubalo angi busuk. Onde mah yo ibu hati deh. Iya. Itu apa boleh? Nah, itu balik, dah. Iya. Jadi akhirnya itulah yang kita jalani selama 5 tahun. Itu di umur berapa sampai berapa Pak? Umur 6 sampai umur ya 5 tahun sekolah. Sekitar 10 sampai 11 tahun. Sabale tahun. Berarti itu di SD berarti ya Pak? Di SD di Manganti. Lalu ujian ambo ada di Manganti doh. Sampai ujian ada ujian di Sisawa. Kasih sawah. Kasih sawah itu kami ujian sabale orang berjalan kaki, babok samba, babok pakaian, ujian di Sisawa. Di Sisawa. Malang tiba di Ambo di Sisawa, 2 hari ujian baru Ambo kena dek kayo namanya. Laku sekolah baju mau ujian doh. Nah, hebatnya ada ujian hitung mencongak ketika itu. Tak dapat dan mau memikir dapat dia punggung. Oh iya. Akhirnya lalu lah Pak Guru, Pak Sakirin namanya. Lalu Pak tunjukan deh Pak. Tapi karena ada guru lain, Itu dah nanya Pak Sakirin. kece Pak Sakirin kok lah 5 tahun namanya tunjukan aja. Iya. Ibu hati tak tanggung. Tapi di balik itu hampir sudah nyucuan karate. Iya. Dapat. Makasih Pak Sakirin. Nah, Pak Sakirin kini masih hidup beliau di Lari Ayu. Di Lari Ayu Lintau. Ya. Dan akhirnya Sebentar Pak, dari Lintau beliau Pemaja dulu atau beliau tinggal di Sisawa dulu? tinggal di Manganti. Oh, tinggal di Manganti dulu. Tinggal di Manganti. Dan inilah menamping ambo kami Kasih sawah. Nah, Tuh ujian SD tuh ya Pak? ujian SD. Nah, dari sabale orang itu lulus kami Balimo. 6 bidang. 6 dah lulus. Nah, lalu kami nambah 5 iko sekolah dia di Selantai ada sekolah swasta SMP kini itu SMP swasta. Dulu SMP swasta SMP swasta sekolah di Selantai. Nah nambo ndak boleh sekolah ada Pak. Orang tua. Ndak kan jadi camat amde. Jadi dulu pemahamannya kalau sekolah tuh untuk jadi camat. Jadi camat, jadi guru. Oh, jadi dokter gitu-gitu ya. Oke. Tiba di rumah hari malam lah sonjo, lah malam mengecek ke mak awan sekolah sono. Iya. Nang sekolah. Pada Selantai sekolah ada waktu nyumpul dulu. Nyumpul dulu SMP kini kok. SMP ya. SMP 1 SMP kini. SMP 2 di Nyumpul. Iya. Ambo belum pernah tuh nyumpul dulu lah.
Oh, jadi selama itu lu berenang ya? Lun. Oke. Akhirnya menuwi lah mo daripada ada PT Bor Amanali namanya, kemudian ada orang dari Sumpu, menuwi kayaknya juga jauh. Jadi bo mungkin nasi cie boge 5 liter, ransel jo ken sawong. Akhirnya dapat numpang jo perahu. Oh, dulu katanya boleh juga perahu, Pak? Dan perahu dari apa? Dari Sesawah ke Padang Lowe. Oh, sampai Padang Lowe. Ya. Ya. Wah, lu pernah lewat menuwi jo kawan kan? Iya, iya. Nah, tiba di perahu, tentu nasi tadi disitulah kita makan. Iya. Lalu kemudian tibalah sekitar jam 7 sonjo di Padang Lowe di Topiang Kudo namanya. Nah, kini lagi mau itu Topiang Kudo ya. Di Topiang Kudo nih. Di Kukoto itu turun ke bawah. Oke. Ada Topiang Kudo namanya di Padang Lowe. Sudah itu orang mangkui barang kate itu Joko Bau di pedati. Iya. Iya. Baiklah kate tiba di ate itu orang mangkui barang sekitar jam 8 jam 9 malam lah. Iya. Lebih mamano juga di situ. Mengapa lo orang di situ? Iya. Kan? Tak lama kemudian terdengar suara. Iya. Boom, boom, boom. Apa itu dia kan? Pendek cerita, datanglah di daerah Bukit Satu Lamo itu kate. Iya. Lambe-lambe, rumah bajalan di Balompu. Rumah bajalan tapi Balompu. Iya. Tentu macam dia aja. Tambah lama, tambah reke. Iya. Ambo ambil ransel mo. Iya. Ambo puntang lagi. Lagi itu dekat SD itu ke dalam. Di Kukoto ke Pulau Basong. Kapun mau ke tepian pulau-pulau namanya. Lagi musuh itu. Rumah tadi itu rumah apa, Pak? Lalu kemudian ambo lapai ke dalam. Rumah itu ke jalan terus. Iya. Nah, itulah bonti ya. Artinya memuat barang lah orang ke rumah tu. Lalu mau berpikir, tu kaki lah pon murid dulu ada kita parah. Iya, lari tadi mah. Tak lagi. Konan oto si orang dah. Oh. Jadi oto kok menjadi de umah bajalan nampak. Iya. Oh lombu banyak. Tetap kui awak. Iya, iya. Dan akan awak dimpo kau kan. Iya, iya. Kironya oto datang. Iya. Lalu nyemuik lah barang-barang tadi. Barang-barang. Iya, iya. Abu asan sulah kesinan. Lun sampai mereka oto tu leh. Oto kalau jalan. Painya ke Baksam Jawa namo tadi Padang Lowe tadi kapal Koto. Lupa pai map pe baputakeun. Balik ya. Jadi ada ati yang tinggi. Nya mangelekai namo numpang jo perahu tu. Iya. Manu anak tadi ke gitu. Iya, iya. Bot dia tu lihat nampak modelnya gitu. Kete. Iya. Gitulah bopai. Cuma nambah jalan tadi bopai nombor. Iya. Kita itu pengalaman pertama apa nih, pengalaman pertama jolong mancoli oto. Iya. Dak tanggung takui ire. Iya, iya. Tuh cek. Masuk SMP Tanjung Palu. Pak, sebentar, Pak. Apa alasan apa ke gaet ke orang tua apa ingin di SMP Tanjung Palu? Nam pertama ambo dak niu ku balo le. Oh. Nya ko bodo belum pe ikun yang di kobolon tadi. Iya, iya. Kalau ambo di lantai sekolah, Iya. pasti ambo dak jadi sekolah. Pasti aku balo aja lah. Aku balo ya ke jole. Kombo ingin pupai di kampung gitu. Nah, tiba di Tanjung Palu, ambo dak SMP Tanjung Palu dah. Atia itu jago pagi-pagi jam 5. Pagi jam 5 jago, mau jago loh. Ya. Nyopai ke sumu dagang tu. Mau pelokit. Ya. Kira orang pe masumuko, pe mandi ke situ. Ya. Ambo nak wembe loh. Ya. Tiap telah nama nimbo ayu. Ya kan? Lah sudah mandi, lah sudah masumuko. Lah tu ambo balik ke teh jati. Gua ada tiap telah dibuat teh mani. Dibuat lah buat teh mani tu orang. Ya. Pada itu. Ya. Sudah tiap telah tiba lah oto. Kau di kode mana ke Pak? Di kodai Di Pasar Tanjung Palu. Di Pasar Tanjung Palu. Oke. Kodai Ketik namanya. Oke, Pak. Ya, Pak. Kodai Maju, kodai Ketik sebelah itu. Ya. Sekitar jam 5:30 turun lagi. Mau turun loh. Bawa ransel kok kan sawung mah. Apa bawa taruh? Ya. Oke. Tinggal lah. Iya, iya. Nah. Kamu nak tentu saya itu Tanjung Palu.
Oh. Akhirnya atik ko nyupai ke Bukit Tinggi karena kan Sungai Puang. Iya. Lah, Tunggu Pak, lama berapa kali tadi Pak ceritain atik. Nan atik kok siapa kok? atik ko orang manggale kain Apa numpang dari Manganti? dari tadinya? sawah. Dari Sisawah tuh Ah. juga Pak atik itu. Iya. Kalau dari Manganti tadi orang tuh lah lihat. Iya. Apa yang menjauh kota kemana? Kota tuh dulu melalui sawah. Apa lah mau kenal juga Pak atik tuh? Enggak, Di situ- di situnya? Itu kenal. Ah, oke. Nah, Apa Pak atik orang Sungai Puang? yang Sungai Ini Puang. Bukit Tinggi. Oke, Bukit Tinggi. Ya. Zaman senganam turun, ambo turun ke bawah. Iya. Sudah minum tadi, dak lama ti boto. Heeh. Foto marah. Iya. Nam petang pala tentu soto mah. Iya. Kiro mau jalan tuh rupoe. Foto mirip atau lebih godang? Oto sama kapalo, Iya. tambu merek tuh. Ah, oke. Itu tambu. Akhirnya naik ke Toto. Nanya tiap menanya loh. Akhirnya dari Tanjung Palu itu barang kayak jam 6, sekitar jam 7 jam 8 malam tiba di Pasar Banto Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, ya. Atiak itu turun di Singapura, ambo takolo. Tiba di apa tuh apa namanya Di terminal. di terminal tuh Pasar Banto tuh. Iya. Nah sudah tuh nyojagon bo de cengkari Heeh. dek nak jago lah je. Iya. Telang dia tadi mana lah dan dia temu. Nanti itu tidak Nah, akhirnya ada lah. Iya. Kawan. Akhirnya berjalan ambo, mau keluar. Sambil berjalan tuh nampak lah oto membawa rumah. Kudo membawa rumah. Kudo membawa rumah pakai lonceng, tang pakai lampu. Ah, iya. Kok bendi kan? Wah, pulang asyik mau lonceng itu. Keren. Tak. Iya. Duduk ambo di dake janjang 40 ah. Ya. Asyik mencari itu. Berarti nyampe pulau masih posisinya nyampe pulau kini. Iya, mana nyampe dulu itu ya. Mana ketukar gitu. Iya. Nah, Nah, dulu temu ke terminal kan gue nyampe pulau. iya nyampe pulau. Nah, akhirnya Kecuali itu dia nyampe mencari pulau. itu bonti kudo tuh deke embo Iya. nanya ke seorang ibu seorang ibu membiak tas mana nanya kin. Heeh. Jadi akhirnya dia embo nanya nyalakan boleh muko deke iku kudo Dek ketek mah. dek Dan nek ketek ya. mencari iku kudo. Jumpai dek kudo tuh tersinggi. Tapi nyata penampung kira. Iya, pakai penampungan. Ya. Akhirnya terdampar lambo ke pekan kami. Bahkan kami Bukit Tilatang Tinggi juga kan? Kamang. Iya, Iya, agam pekan kami Tilatang Kamang. Tilatang ya. Di situlah ambo apa namanya situlah ambo sekolah menumpang yo rumah orang di situ. Heeh. Ada piti ambo empat reti piah ketika itu. Tapi Mbak Tipia dulu tuh lah sama Oh, aja. banyak. Banyak Pak. Empat reti piah itu bagian piti ambo kok ijazah ambo Pak masuk sekolah tiap orang Kamu barat tadi Pak, sebalai tahun. Sebalai itu 2 tahun lah. nah umur 2 lah. Umur 2 tahun ya Pak. Ya sekitar 2 tahun lah. Anak-anak umur 2 tahun kini Pak dilapeh pada itu hilang. Ya. Pendek cerita selama mau di SMP dapat beli bongku, beli meja sekolah di situ. SMP mana Pak? SMP Pekan Kamis, SMP Tilkam. Kini masih ada SMP itu Pak. Oke. SMP Pekan Kamis Tilatang Kamang. Tilatang Kamang. Nah, jadi di situ sekolah. Jadi dalam sekolah tadi pulang sekolah buka baju, ambo pandai membuat apa namanya membuat kanyeng Oh kayaknya boleh ada apa basinya. payung besi payung tuh Ya. melampet tajam satu berkelipean Ya. akhir tali mau pandai manili towok dulu. Ya. Nah jadi mau kita tali jadi pulang sekolah buka baju tengah so pendek aja cari cacing bilo pai mah cokobol Mencoba boleh. pulang deko tak bawa satuan diambil kat duku satuan kau siapa nak kamu beli nak bagi lah Bagi menjual. dah awak bagi saya juga tentu tak murah nyoba bali berapa kali bali Oke. dan balik nang dua kau tetap untuk makanan awak kalau dipanggang balik itu digiling juga agam gitu kita makan. Jadi pekerjaan rutin ambo selama di SMP itu adalah mencoko balik. Iya. Dia awak belanja di rumah bilok. Tunggu, dia cerita rumah Pak. Dia apa? Dia ama tentu bahasa Pak lah tiba di Bukit Tinggi. Ya.
Pagi kabar. Ya. Oke. Nah. Apa cak apa? Apa cak mak Pak Tibu? Ya kalau cerita di balik itu, nana Pak Ambo 3 bulan mencari Ambo di Tanjung Polu, ndak sombong. Akhirnya dapat informasi bahasa Pak di Lah 3 tahun yang 36 berapa tahun ya, lebih kurang 5,5 tahun ya, dari SMA mau pulang. Nah, lalu kemudian tamat SMP, Ambo ingin sekolah ke SPMA. SPM apa Pak? Sekolah pertanian, cuma kau ke stiper ke Ya, SPMA ya. Bang. SPMA sekolah ya. Pulang kampung. Nggak, Ambo ingin SPMA itu pertanian karena kampung tani. Oh iya, Nah. iya. Di SPMA pada mengatasi kumbu itu rupanya tinggi ditentukan. Pak pendek, Tinggi badan. tinggi badan. Oke Pak. Pak pendek, Iya. dek ditemu tuh dong. Akhirnya orang lah, dan kono kan masuk lagi. Iya. Nah, masuklah ke SMA PSM. Di mana tuh Pak? Di Tengarai. Apa tuh Pak PSM? PSM tuh kalau di kawan namanya kadang-kadang kan penampung siswa. Ini pendidikan siswa Minangkabau. Oh, pendidikan siswa Pendidikan Minangkabau. siswa Minangkabau. Jadi SMA PSN, SMA Pendidikan Siswa Minangkabau. Iya. Dari situlah mau sekolah, Oke. selama 3,5 tahun. Badai tambah setengah. Dulu mata pelajaran, masa belajar itu ditambah setengah tahun. Dulu kan mata pelajaran kan Januari Desember. Iya betul Pak, Januari Desember. Kini kan enggak. Saja itu kini Juni Juni ke Desember. Juni ke Juli. Oh ya Juni setahunnya sampai Juli. Iya. Ya. Jadi dulu Januari ke Desember. Oke. Nah di zaman SMA itu Ambo carilah di Uban namanya, di sungai dekat Sungai Limau. Mau cari tampek situ. Sampai tinggal. Tentu tempat tinggal. Ya. Kebetulan ada tanah situ kosong, lebih kurang sekitar 1 hektar lah. Pak Ambo berjalan-jalan suatu di kelas 1 itu nampak ada Ambo induk situ. Oh biay, kok parak siya, go biay. Itong kamangang, Ya. biay dan tinggal si ko biay. Among tinggal si ko, lain sih Bo. Nah jadi ada pondok buru, Iya. ada beda nih sama Iya. tadi dong. Iya. Nah disitulah mau tinggal karena ada sumur di situ. Iya. Pitimba do, kasih penjualan beli kasih do. Iya. Akhirnya mau beli adalah mau beli pangku cie, beli sabi cie. Nah jadi sewaktu di SMA pagi-pagi itu Bo lama pangku. Iya. Nah, beko balik sekolah dicari semacam kantang-kantang yang tak laku. Oh kantang ya. Ya, kantang yang busuk-busuk sekali itu ya. Iya. kan, dia. Iya. Aku kita tanam. Oke. Kado buang peren atau buang-buang kita ambil kita tanam. Jadi gini Pak, yang kita lihat beliau kini Ya. adalah hasil dari prosesnya panjang luar biasa. Ya karena pasti tidak banyak orang yang tahu itu Pak. Sampai Pak proses SMA tadi itu Pak. Ya. Ya, mungkin orang mencarinya Pak Epi, mungkin ada manggi apa atau manggi Pak Datu begitu ya Pak ya. Pak Datu ya lela lama, mungkin cantik lamanya saja. Ya. Tapi kan ya. perjuangannya ketika dari sekolah sampai SMA di Dagari orang itu kan luar biasa Pak. Di SMA itu makan pokok mau kantang. Pagi-pagi sambil menyalakan mangkuk ibu api, Iya. ya kan, tahan kantang 2 buah atau 3 buah dalam periuk. Awak degi garam sekete awak kayak mangkuk, ya kan. Setelah itu mandi satu nang kantang kau masak. Iya. Manjalan sampai sekolah di kebak kantang makan. Makan. Kenapa yang sahi dia mah? Dek kentang. Dia kantang. Jadi Amerika kantang makan kok. Malah kentang. Iya. Betul Nah. kentang. Banyak makan kantang tuh. Iya. Nasi itu. Iya. Naik ke kelas 3. Hmm. Naik kelas 3. Waktu SMA naik kelas 3. Nampaklah oto TJ Ampalu. Marlius. Jasman. Kita kena kampung. Kok amara Tanjung Polu saya kita. Iya. Nah, ya kita cerita lah, oto kok kemana Tanjung Polu. Naik kelas 3 mau pulang kampung. Pulang kampung. Nah, itu tiba malam tiba Tanjung Palu hari Sabtu. Minggu pagi dak tahan rindu kampung no dak minum dak makan. Iya. Bobe jalan kaki.
Jak Nyompolu tuh ke Padang Lowe. Oh, ke Padang Lowe. Jalan buat. Ya. Jadi ketika itu tahun 80 itu, ambo lah tiba di tepian kudo. Iya. Oto mau tiba lu. Mau datang tuh sodo oto pagi itu. Oh, apa lo jalan kaki? Saya jalan kaki. Iya. Oke. Jadi akhirnya ambo jalan kaki, naik perahu ke lompatan, sudah tuh lompat jalan. Nggak singgah mau pasai sawah atau ruimbo ke Manti. Mau be jalan sawah ke situ. Nah, itulah Basobok, Japa, Jama, Ya, kan. ya. Nah, lalu kemudian lah 15 hari di kampung, wak libur wak nak balik. Nah, Oh, berarti Pak balik kampung tuh memang dari libur sekolah pas naik ke Iya situ lah, tadi. pas situ. Oh, oke. akhirnya apa nyantalan bude apa babopan kurang maman jujuk mama memukul boe Iya. ada bapak tanta 30 kilo sampai 40 kilo Untuk bawa ke Bukit bawa mah. ke Bukit Tinggi. Ya. Jadi itulah mau bawa apa mau ke tempat mau di Bukit Tinggi Oke. di tempat ladang tawong ladang Oh, berarti apa pernah kayak Bukit Tinggi, Pak? ya ya kan di bawah situ 3 hari ya Pak di situ balik nyeliak Joto Malius Malius tadi. TJ Ampalu tadi. Palu. Lalu 5 hari sudah tuh tiba apa? Ya. Apa Pak dia Pak? Kau buang lah dan jual cek. Dan jual 2 iku cek. Dawinan 20. 20 pek dulu itu lah banyak lah ini dah. Oh iya, iya. Dan jual 2 iku. Piti ketika tu dan 2 iku tu adalah 900.000. Banyak nah. 900.000 2 iku ke bawah. Tu apa? Jauh orang pergi sekolah no boleh lah Honda yang beli Honda Iya. ya, jadi tinggalnya PT 100.000 Honda CB 100 itu baru 6.000 Dulu. PT yang bos 900 Apa balik? apa ketika itu pulang hari Sabtu hari Komi pulang kan Ya. PT lah dia bawa tu pikir ya kan dia bolian ke Honda tentu nak maraun nak malala kau jo Iya. dah jadi tamat sekolah. Nah jadi lah pulang apa hari Sabtu Ya. baru pulang balik aku ke kampung dia Sabtu tiba ya kok nah pada liang tak liang dah ada Pak kau PT Pak 900. 900.000 ndak usah lah beli Honda Ya. tambah lah jo kobo kita boleh LR Pak LR karena ambo menganyu bolui di mana LR banyak di mana LR tu dodak segala macam sokom tu banyak bolui banyak itu Ya. situ tapi dia basuh kan punya LR kau dah pastinya dak pernah payah dak makan dok Karena ada balik tadi. karena ada yang boy keluar terus Iya, boleh dulu ya. tapi kan punya LR tu dak susah untuk makan dah. Oke. Nah, Oke. jadi mau tinggal PT mau balik tak lama sudah itu tiba lah Pak aku balik mau PT 1.800.000 itu ambil lah 81 tuh 81 awal tuh ya tiba Pak mau PT mau baik ke Padang mau baik ke Padang nanya MPM Pertama kali ke Padang apa? yo Oke. pengen cari mesin healer Mesin healer. resmiling nemu ni lah Apa nama? resmiling Gini ya, mesin resmiling. Ya. bawa lah ke Timur Subur sudah boleh situ ada tuh torilah apa pulang ambo balik ke Bukit Tinggi Apa dari Padang ke Bukit Tinggi langsung? apa ambo dari Bukit Tinggi dari Padang ke Bukit Tinggi balik Ya. nah nampak lapai Joto ngombo mesin ko tori ke kampungnya hanya sampai ke Padang Lowe. Kumani Oh, sampai ke mana? Kumani lalu to Iya, iya. ada kompang mah ada Iya. ponton mah Ya, betul. Nah, rupanya lebih bisa auto tuh lalu sampai ke Tamporungo sampai rumah Agus Nali gini itu enggak iya, itu bisa iya. itu lah Pak bapiku LRX nanti Iya, iya. nah itu akhirnya ambo tamat di SMA tahun 81 81 kuliah. baik mencari kuliah ke Padang tes di IKIP tidak lulus karena ambil lo jurusan tematik tidak lulus Tapi aja barang kan hitam. iya kan Iya. kan lemaga itu kira tidak lulus Iya, iya. akhirnya masuklah Bung Hatta
Oke. Masuk Bung Hatta, sudah tes Bung Hatta, lulus Jurusan jurusan hukum. hukum. Sayuti itu Sayuti untuk Jepang dulu itu sastra tuh, bahasa Indonesia tuh. Pak Sayuti ya. Akhirnya tiba di kampung sambil tidak ada biung pembangunan. Oh iya, Biung pembangunan Bung Hatta itu adalah 1.150.000. Ya, sekitar 8 juta, 7 Lebih juta lah, ini lah. lebih dah. lah kini lebih Lebih, lah. Pak. Oke. Sekitar 1.150.000. Ya. Baju lah, ailer tadi lah namanya cairan boy. Baju ke Sungkur Kudus dapat PT 150.000 bantu ke Padang Bayu uang kuliah. Oke, Pak. Kita potong cerita sekolah sampai situ. Oke. Ini tadi pas di awal, tadilah Anda sampaikan ke kawan-kawan, ke teman-teman di YouTube Anda, Mas apa adalah ketua Elkam. Ya. Tambahannya 2 periode. Sampai saat itu ya Pak ya, masih Pak. Sampai tahun berapa Pak? Sampai tahun berapa kok ketua Elkam Pak? Sampai tahun 2023. 2023. Berarti pemilihan kepatan terakhir 2008 balik. Ya. Oh iya, yang di Gedung Pancasila kan Pak? Iya, Gedung Pancasila. Maksud Anda mungkin kita persingkat cerita Pak. Kenapa perjuangan apa itu sampai di ranahnya Elkam? Kenapa kan banyak ya Pak? Ada orang perjuangannya ambo jadi guru saja, ambo berjuang menjadi dokter saja. Nah kenapa urusan keadatan Minangkabau Iko gitu Pak? Pasti ada ininya. Tahun 2006. Ya. 96. Iya. 86. 86. Bung Hatta 81. 81. Tahun 86 ambo lah tamat sarjana hukum. Oke. Tapi belum bisa sudah Alasan? karena PT untuk bayu sudah ada doh. Oke. Pendek cerita pertambahan tahun 86 tuh mau merantau ke Malaysia. Pemancari PT untuk wisuda. Rantau untuk wisuda. Ya, pergi ke Malaysia. Iya Pak. Pendatang haram. Timbul situ Bakarajo di bengkel. Pak, tunggu sebentar Pak. Pendatang haram maksudnya ilegal kalau situ? Ya. Oh, oke. Masuk berarti dari Pekanbaru. Oke. Dumai. Iya Pak. Iya Pak. Dan ketika itu 6 bulan Bakarajo sinan. Iya. Tapi sebelumnya boleh membuka rekening ketika itu BN di Pondok. Pondok Padang. BNI Padang. Buka rekening, bapak mantau. Tiba di situ dapat PT. Iya. Dapat PT pailah ke bank, bakirim PT itu ke Epi Resman Nanado di Indonesia. Iya. Iya. Keluar di bank, Uh, tangkap ada polis Malaysia. Malaysia. Oke. Tangkap, Iya. ada pakai paspor segala macam. Iya. Kita tangkap. Jadi tidak dapat bertenggang lah. Jadi nanti badan aja leh. Iya. Ada arloji mau shadow kini. Uh, Tangkap masuk lokap lah bos sekitar 5 hari. lokap tuh rumah tahanan. Lokap tuh sel. Oh, sel. Oke, ya. Masuk situ mau lari. Baju buka tinggal kolor. Situ Iya. lah lolo. Iya. Cerita demi cerita akhirnya awak dibuang apa namanya dibalikin ke Indonesia balik. Di pengaruh mau ada. Tidak dimutasi. Misalnya dibalik ke Indonesia. Balik Ya Indonesia. sudah. Ya. Ketika itu nyojopui lah bos kita jam 9 malam Iya. untuk kawan-kawan. Nanti kata bot Mhm. tentu tompe dah. Ya. Ini situ hari malam. Ya. Tas lah tas kene cek di jantan de kawannya di rumah. Nanya tebot tentu kemana lah kapai. Tiba sekitar jam 2 boleh malam. Ya. Tuyun je. Apa? Tojun Oh, Tojun. lawi ku lapang le. Iya. Rupanya dak dalam turun gangko gak lagi itu. Oke, Pak. Dak amu mata tojunnya tundo ane pur je. Yang siapa yang nyuruh Tojun, Pak? Yang apa tuh polisi Malaysia tuh. Malaysia. Tapi piti awak di baliana untuk satu bapak banyak tiba bapak inggi so Iya. balian untuk biaya pulang ke itu ya. Iya, Pak. Iya. Akhirnya kepe lah. Kira terdampar di Belawan. Belawan. Nah, tiba di Belawan. Oh Medan. Oke. Itu balik. Akhirnya tiba di Padang balik. Nah, miti. Mengikuti lah masuk ke Bang tadi. Mendaftar lah wisuda. Pak sebentar Pak. Apa tadi cari PT ke Malaysia? Cuman ceritanya agak lost di situ.
Apa kerja apa di Malaysia? Kerja bengkel, Bengkel. bengkel, Ah. bengkel. Sudah tu mana kia? Malaysia punya. Banyak kota. Oh, oke. Mana kia? Oke, Pak. Kalau besok nak kia kampung mah. Iya, iya, iya. Dia tu dapat di mana? Ya. Iya, beres. Iya. Ibu apa di Padang Padang ya? di Padang balik, mendaftar lah. Jadi tahun 89 sudah pas 9 nikah mojo. Nikah sama ibu. Bukan ibu. Ya. Ibu nikah tuh karena jola mau risiko, ambo pandai menulis jadi wartawan, pandai lo dulu. Iya. Kemudian mau maja di UISBA, Universitas Mahaputra, UISBA Universitas Islam Sumatera Barat, di Palangki, Di Palangki. di Palangki itu, maja situ. Sudah tuh mendaftar menjadi SPPD, Sena Pelopor Pembangunan Desa. Sebentar, Pak. Apa sarjana waktu itu sarjana hukum lah jadi dosen berarti sudah tuh. Kamu lah bisa maja. Oh, oke. S1 kan tidak masalah itu bisa maja. Oh, gitu dulu ya. Oke, Jadi Pak. ambo maja di UISBA, Mhm. di State, State, ya, State. kemudian di STIH Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Hukum. hukum. STIH itu dulu STIH IKHIC, Mhm. Ikatan Keluarga Hakim. Kemudian do STIH dari Painan. Sudah itulah dibuat dari kawan UMI lah Sotolombo di UMI. Mhm. Nah, lalu Apa balik tadi apa karena menulis jadi wartawan apa ngajar terus dia masuk segala macam kan. Iya. Jadi Sena Pelopor Pembangunan Desa. oke Ambo menjadi SPPD, Ambo menjadi TLD tenaga lapang di Mas sampai ke Lubuk Labutan, Kota Wilalang dan Iya, ya Sungai Umbai guys. iya Pak Nah dulu kan cieknya, ya Sultan Junjungnya. betul Nah, senja jadi akhirnya Ambo dengan maja tadi lope badan. iya betul Tahun 86 tadi iya setelah Ambo balik Malaysia, iya Ambo kawin bini tadi, iya Pak Ambo dikukuhkan menjadi datuk di kampung. oke Datuk kampung Pak Mama Ambo dak Ambo melepean Bo. Nyangke lah Ambo datuk Perkualam. Datuk Paduka Alam sampai kini Jadi ya Ambo lah nanti kukuhkan menjadi Datuk Paduka Alam Jabatannya banyak, jabatannya Datuk Bosokoto, Tambang Adat, Mhm. Haluan, nah, banyak. Menganti itu di tangan kami berdua Datuk Seledo itu. oke Jadi karena gelar tado di Ambo, ya nah kalau karir kan ketua KMPI, ke Malaysia memang bola lampu sering banteng gitu. Nah, lah cukup lah, Iya, iya. kalau pengalaman organisasi cukup. ya Nah, kemudian lah menjadi anggota DPR. oke Sewaktu tahun 97 ketua Elkam kan Yusril Effendi Datuk Raja Putih ya. Pak Raja ya Datuk Raja Putih Yusril Raja Putih ya. Pada tahun 2011 manjulah Mbak menjadi calon ketua LK mencari calon ketua Elkam karena mau ada anggota DPR lain. Mau 2009 nya. oh iya oke Mau tak mau lagi mau jadi anggota DPR dari Sunjong kok. oke Pak oke Tahun 2011 itu terpilih Mbak jadi ketua LK jadi ketua Elkam. Nah, situlah Mbak benahi Elkam itu. Oke, kan tidak pemerintah ini Pak. Elkam kan bukan pada posisi pemerintahan. Ya. Nah, tapi Elkam adalah lembaga adat begitu. Ya. Nah, maaf sinergi antara Elkam dengan daerah itu tuh seperti apa gitu Pak? Sebetulnya Elkam itu lembaga kerapatan adat alam Minangkabau itu dibentuk pada tanggal 17 Maret tahun 1965. 65. Ketika itu nyaris seluruh nenek mama itu terlibat dengan komunis. Maka untuk itu dibentuklah Elkam itu oleh Pangdam 17 Agustus Tentara Anambu. Oh, oke Pak. Bersama ada Pak Hasan Basri namanya Ratu Indo Jomudo, dibentuklah Elkam itu. Ya. Gunanya adanya pertama menyelamatkan nenek mama dari komunis. Oke. Karena komunis itu marhen. Ya, Mahen. Marhen itu anti agama. Anti agama, ya. Jadi itu untuk melepaskan itu. Maka nenek mama itu bersatu untuk menghindar dari kegiatan komunis. Itu tujuan awalnya Pak. Tujuan awal menyelamatkan. Oke. Kemudian sekaligus menjaga Soko Joko Soko Juku Soko Soko ya. itu adalah gelar supaya gelar-gelar itu
jangan hilang. Hmm. Pusoko itu adalah harta. Harta itu di Minangkabau itu cucung kemenakan itu adalah harta. Iya, Pak. Ada harta bergerak dan tidak bergerak, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Iya. Di Minangkabau itu dikenal dengan ulayat. Ulayat ya, Pak. Ulayat itu salah satu harta pusaka tinggi. Tanah nasabingka umpui solai capo sebatang. Ke bawah tekosik bulan kate tambun jantan. Ya. Lihat do kosik di bawah kosik putih. Lihat do yo ayu boku dete. Iya. Itu datuk anak punya. Cetok negara itu ada datuk. Iya. Berarti nenek mama yo bundo kandong mempunyai itu. Di Minangkabau tidak ada tanah erfah. Tanah apa, Pak? Tanah erfah. Tanah pampasan perang tidak ada. Oh, enggak ada. Oke. Jadi di Minangkabau itu tanah adalah tanah adat. Ada. Tanah ulayat namanya. Itu makanya fatwa Minangkabau itu kaimbo babungo kayu 10 kubik keluaran 1 kubik. Katambang babungo me 10 me keluaran 1 me untuk nenek mama. Iya. Kasawa babungo piang 10 suke keluaran 1 suke. Kalau dia tolong 10% lah. Kaimbo ke kayu babungo karang. Iya. Tapi kan dia gak mama sampai 10. Iya, 10%. 10% lah gitu. Harus dikeluarkan untuk Ini pemangku adat. pemangku adat. Jadi itulah nenek mama dulu membangun rumah gadang, membangun suwau, membangun kaumnya. Kau. Nah, justru itu Elkam buat filosofi bapucuk ke provinsi. Padahan barantiang ke Elkam ke kabupaten, babatang ke Elkam kecamatan, bawe tunggang ke kerapatan adat nagari, kaum jo suku Akasarabui. Iya. Jadi ku sebuah organisasi nenek mama yang harus dikononoi, yang harus diurus. Maka di Gubernur Harun Zain, Gubernur Azwar Anas, Gubernur Hasan Basidurin, Gubernur Gamawan Fauzi terakhir, termasuk beberapa orang, itu Minangkabau itu Sumatera Barat itu sukses karena nenek mama, ulama, nyo support habis-habis. Maka buat ketentuan dulu oleh Pak Azwarana dan Pak Harun Zain itu bahasanya seluruh kantor-kantor yang akan dibuat di Sumatera Barat harus pakai gonjong. Kini masih pakai gonjong, Pak? Kata camat gonjong enggak? Sama kelanggi kita gonjong enggak? Sama kata tunjuk gonjong enggak? Kita lihat kan. Oke. Nah, itu seharusnya itu lambang bahasa di Minangkabau itu di Sumatera Barat itu adat Minangkabau itu kuat. Nah dinamakanlah tungku 3 sejorangan, nenek mama, ulama, jadi pandai. Tungku 3 seorang, tungku itu 3 buah, sama tinggi. Betul. Supaya boleh cebodak masak. Enggak terbayak ya. Kata banyak ada. Nah tapi kini, tugas kita menjago itu. Supaya Tapi tetap tingginya, tapi situ payah kini sulit karena pemerintah itu jadi pandai itu inyo tinggi godang. Haroto Kamila Bambi maaf. Nah, kau tuh terang aja. Iya, Pak. Karena kuku Kamila bakoge. Eta Kuku kami kok maksudnya kita nak kaum adat, Pak. kuku ya. Ya. Kuku kaum adat ko kaum nenek mama ko lah bakoge. Ya. Sayang kami nak kami gigi itu lah baca bui. Iya. Kenapa? Karimbo pengu kayu. Nah 10 kubik di mana 10 kubik? Udah ada lai. Iya. Ome na sebanyak aku mano Kak Some. Some tadi. Seharusnya yang kami minta dulu adalah supaya pemerintah di Minangkabau khusus di sini Di Minangkabau. dari APBD yang PAD itu tolong sisihkan, tak usah 10%, sisihkan cukup 0,3% jadilah. Itu digunakan untuk Pengurus lembaga itu. lembaga dan tidak hanya sekedar lembaga sebenarnya untuk bisa bergerak ke cucu kemenakan dan segala macam. Nah, jadi adat kita kok tidak hanya pantun-pantun. Dan seremonial sebenarnya. Kalau kita nenek mama ndak ada kusui ndak selesai. Iya. Ndak ada kowo ndak joni. Iya. Ya kan? Iya. Setiap persoalan pasti tiba nenek mama. Pasti. Nah, itu makanya karena perhatian kok kurang, maka kita agak stagnan, tapi kita jalan terus. Sesuai dengan kemampuan dan
bisa Ya, kami jalan dilakukan. terus, kami jalan. Ya. Kan itu kita bina, ya kan. Pak, Iko pada sisi kita ingin mencoba mencarinya Pak, dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang keadatan. Mungkin tadi seperti tadi Pak, mencari bakso tidak bisa bergerak terlampau banyak karena tidak terfasilitasi dengan baik. Ya, Ya, bisa jadi tidak Pak. Kok bisa jadi ke Pak? Sudut pandang yang lain, baik itu pemerintah ataupun yang akan menganggarkan untuk ada tadi, indak lo mencari. Misal kok Pak, indak lo mencari bakso pergerakannya memang tidak terlalu banyak begitu Pak. Bisa jadi tidak begitu Pak. Kan bisa jadi timbal balik itu Pak. ya. Kenapa tidak dianggarkan terlalu banyak? Ya tidak memberikan kontribusi yang terlalu banyak juga gitu Pak. Bisa tidak kira-kira gitu Pak? Itu pandang itu boleh-boleh saja, Iya. boleh saja. Memang pemerintah itu banyak hal yang sampaikan, anggaran yang terbatas, Iya. dana hibah yang tak bisa, Untuk penganggaran ke situ. bansos yang tidak bisa. Iya, iya. Ya, yang ada hanya program. Nah, program itu tak boleh tompang-tompang ke dinas-dinas dong. Hmm. Jadi itu tidak. Tapi yakinlah, bukan Elkam Sijunjung saja yang ada. LAM ada. Saya ikut dengan LAM, Lembaga Adat Melayu, di Teluk Kuantan, di Kampar. Mereka itu tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah. Pemerintah, ya. Malah miliaran biayanya. Lihatlah rumah-rumah, Ada. balai-balai adat LAM itu besar-besar, bagus-bagus, tinggi-tinggi, Ya. rancak-rancak. Sebentar Pak, itu kan ke Melayu tadi Pak. Melayu. Di pemerintahan Minangkabau yang di Sumatera Barat saja Pak. Ada Ada juga. kantor Elkam Kota Pariaman 1,7. Oke. Kantor Elkam Tanah Datar tuh di depan rumah wali kota, di depan rumah bupati. Iya. Kantor Elkam di Pasaman Barat. Sebentar Pak. Kantor Akam Sejunjung di mana Pak? Sekarang, yang kondisi sekarang. Itu numpang di rumah kediaman BP Dalamo dekat SPBU. Oh, Jadi artinya apa? Heeh. Mudah-mudahan melalui cerita ini Siap. dikemas yang baik. Insya Allah Pak. Bahwasanya Elkam itu lembaga yang tidak mau dinamakan LSM. Elkam adalah lembaga adat. Bukan lembaga swadaya masyarakat. Kalau di Jogja namanya keraton. Keraton. Kalau kita namanya Elkam. Tingkatan tuh. Pak, sebentar. Ini kan bicara tentang aturan Pak. Ya. Aturan itu kan tidak hanya sejunjung saja. Pasti ada ke atasnya gitu Pak. Ya kan Pak. Nah, apa melihat tidak ketimpangan itu sebenarnya karena ada regulasi yang tidak mendukung untuk masyarakat adat. Apa lihat di situ tidak kira-kira? Kita tentu menjadi contoh kan sudah. Oke. Marlon menjadi bupati pertama Damas Raya. Mm-mm. Satu orang datuk Rp250.000 per bulan. Oke. Monty Malin Dobalang 100.000 per bulan. Kali 2.400 orang. Ya. Berapa? Miliar per Ya, tahun. banyak ya Pak. Sampai hari ini Sutaliska pun menganggarkan seperti itu. Malang sudah ditambah oleh Sutaliska. Rumah gadang direnovasi. Sudah 165 buah rumah gadang direnovasi. Kota Solo, Ya. kata Solo, kantor bersamanya Elkam, Bundokandung, MUI. Ya. Pakai mobil operasional Xenia. Ya. Kota hanya Cik Nagowi, Ya. Cik Tiba-tiba kota. awak Cik Nagoi gitu ya Pak ya. Ya, di situ Cik Nagowi. Oh, satu negara. Solo itu hanya satu negari. Iya. Kompek kecamatan. Pak kecamatan. Cik kota. Ya. Oke Pak. Kita beralih sedikit ya Pak. Siap. Kita beralih ke cerita, tapi ada nyambung-nyambungnya kok Pak. Beberapa tahun terakhir tuh di Telingwandan, aku yakin apa mungkin ada mendengar atau kawan-kawan di situ juga mendengar. Ada namanya DIP. Daerah Istimewa Minangkabau. Ya. Ya langsung saja Pak, pendapat Pak Adi Pak, kalau DIM itu coba Anda sekitar Pak, ini pemahaman Anda adalah DIM itu adalah menjadikan kita Minangkabau sebagai sebuah daerah istimewa layaknya seperti mungkin Aceh
seperti mungkin Jogja gitu. Tadi sudah saya singgung dan di luar cerita. Minangkabau itu adalah sebuah negara. Awalnya Minangkabau itu adalah Minangkabau State, bahasa Inggrisnya. State. Ya. Ya. Nah, Minangkabau, negara Minangkabau yang berbentuk oligarki pemerintahnya, tapi diatur melalui pemerintahan Koto Peliang dan Bodicinago. Bajanjang naik, Batanggo turun. Boleh aye ke Pemudo, boleh kato ke Mufaka. Ke pisang sekali-kali hutan, pisang tambah tu nambah kata, semua dimakan kaduanya. Bodicinago bukan, Koto Peliang nganta, sama dipakai kaduanya. Baik di Selingkah Nagari maupun di Minangkabau secara keseluruhan. Yeah. Minangkabau dulu yang merupakan sebuah negara itu akhirnya dibentuklah polis-polis yang akhirnya menjadi nagari-nagari. Polis-polis itu dibentuk di Luhak Nantigo. Ya. Luhak. Luhak Agam, Luhak 50, Luhak Tanah Datar. Itu dibentuk sampai ke Durian Tekuk Rajo, Ombak Nabadabui, Siangkak Nabadangkang. Itu diatur semuanya, dibuatlah namanya polis-polis yang disebut sekarang namanya nagari. Nagari itu bukan nagari seperti ini. Nagari itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Ya toh? Kesatuan masyarakat hukum adat itu maka yang memerdekakan negara Republik Indonesia di atas nama Soekarno dan Hatta. Perumusnya adalah Muhammad Yamin, Agus Salim, orang-orang Minangkabau paling banyak, Tan Malaka. Maka salah satu, tolong lihat di Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan menghormati hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional itu adalah matrinial, ulayat, dihormati itu. Jadi negara pun mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat itu sama dengan nagari. Nagari itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Negara kecil yang otonom. Yang negara kecil yang paling kecil itu yang nagari. Otonom. Nah, jadi artinya apa? Melihat perkembangan memang kita pesimis jadinya. Karena perlakuan negara kita, maaf ya, perlakuan pemerintahan kita selalu mengkerdilkan kesatuan masyarakat hukum adat, mengkerdilkan daripada lembaga-lembaga adat. Sebentar, kalau itu kan berarti tidak hanya sejunjung saja, Pak. Maaf, bukan tidak hanya Minangkabau saja, termasuk Indonesia begitu. Melayu dia serius untuk membenahi lembaga adatnya. Melayu Delhi untuk mempagar itu tetap. Iya, dipagar. Yang kita itu yang semakin hari semakin kurang. Kita sebetulnya adalah daerah istimewa. Ya, itu dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 14 itu kata kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat istimewa. Nah, bersifat istimewa inilah yang seharusnya kita hidup. Sebetulnya yang istimewa itu yang pertama sekali Minangkabau, yang kedua baru Aceh, yang ketiga baru Jogja. Boleh Pak alasannya Pak? Tahu? Ya kenapa Minangkabau pertama? Nah, kenapa Minangkabau? Karena Minangkabau itu matrinial. Istimewanya matrinial. Ya, kita di dunia sekarang Minangkabau adalah matrinial. Iya Pak. Bernasab kepada ibu. Iya. Ya kan? Iya betul. Di Minangkabau. Lalu Minangkabau itu punya ulayat. Iya. Di sini tidak ada hak negara. Iya. Yang ada hak ulayat cuman dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu mengatakan bumi, air, ruang angkasa dan isi terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. Pemiliknya siapa? Pemiliknya datuk-datuk ini. Nah, datanglah program daripada UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria itu. Ya kan? Apalagi dengan sistem prona. Itu kacau kami dibuatnya. Kacau, bertengkar kami semua. Karena yang menandatangani alasan itu adalah Pak Desa, Pak Wali. Bukan ini mama. Sementara Minangkabau itu punya datuk, punya pengulu, punya orang tua, punya madin, punya dugalang. Nah, justru itu tentang daerah istimewa sudah sepatutnya
Minangkabau itu kembali kepada basicnya kembali. Iya. Dia adalah negara, tapi karena kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, jadikanlah Minangkabau ini daerah istimewa. Sesuai Jadi dengan keistimewaannya. ya kita bentuklah provinsi Minangkabau istimewa. Iya. Sampai Di provinsi daerah istimewa istimewa Minangkabau. Minangkabau. Itu sampai detik ini Pak, prosesnya sudah sampai mana tuh? Saya salah satu tim pejuang, tim perumus, ya kan, sebagai ketua Elkam, sebagai pengurus Elkam Sumatera Barat, Iya. bersama Pak Januar itu Pak Januar Muin ya. Iya Pak Januar Muin. Ya. Dan itu sudah sampai ke DPR RI, ke MPR, sudah sampai ke Bu Megawati, ke Pak Jokowi. Iya. Ya, kita tinggal menunggu kearifan mereka. Oke. Menunggu kearifan mereka. Aceh sudah menjadi negara Pak. Ya sudah ada keistimewaannya. Bukan. Aceh itu sekarang dulu provinsi Iya. Banda Aceh. Sekarang sudah Nangro Aceh Darussalam. Sekarang sudah menjadi Nangro Aceh Darussalam. Nah, Nangro itu adalah negara. Cobalah bahasa Sekerta lihat. Nangro itu adalah sama dengan negara. Gitu. Nah, Tahu. Aceh adalah sudah menjadi negara, tapi dalam negara kesatuan. Iya, Setidaknya menjadi negara istimewa dia. Betul. Dalam lingkup bangsa Indonesia. Ya, Nah, coba sekarang sudah banyak dibentuk. Sumatera Utara sudah mengusulkan provinsi Sumatera Tenggara, provinsi Kisaran, sudah 3 provinsi Nias. Iya. Sedang diusulkan sekarang. Kalau begini Sumatera nanti akan mengusulkan pula provinsi Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Ya. Mana saja? Tentu boleh jadi. Oh sebentar Pak, tapi saya pernah dengar Pak, Sumatera Tengah ada beberapa kabupaten kota. Bagian kita di sini apa ya? Nah, Saya pernah dengar itu Pak. jadi begini, karena basic saya kan hukum tata negara. Sebetulnya kita tidak jauh beda dengan Yusril Izzah Mahendra. Siap, sama-sama Tapi, cerdas hukum. Ya, sama. Pembimbing saya Profesor Herman Siombing, Oke. orang Batak itu. Iya Pak. Nah, Iya. Dia orang tata negara, tata usaha negara. Jadi kalau kita belajar dengan Dharmasraya, Iya Pak. Dharmasraya itu merupakan sebuah kerajaan, sama dengan Minangkabau. Iya. Dharmasraya itu sebuah kerajaan di Silulu itu, Ya. Siguntur itu. Ya, Kerajaan Siguntur. Kalau kita lihat jajahan Dharmasraya itu sampai ke Delhi, Serdang. jadi Serdang, Oke. sampai ke pinggir di bagian atas Jawa, Ke Pulau Seribu. Pulau Seribu. Oke. Nah justru itu boleh saja sebetulnya diusulkan provinsi Dharmasraya atau provinsi Sumatera Tengah. Ya. Persyaratannya cukup. Persyaratan undang-undang hanya 5 kabupaten kota. Iya. Kita sudah siapkan 6. Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci, dan kota apa? Tebo. Nah, di kota Kerinci itu apa namanya? Sungai Penuh. Sungai Penuh. Oke. Mudah-mudahan yang terbaik Pak. Mana kalau seandainya itu yang terbaik dari berdirinya Sumatera Tengah tadi ya berarti itu Untuk yang terbaik. menyelamatkan adat Minangkabau, memang satu-satunya jalan adalah secepatnya dibentuk DIP, Daerah Istimewa Minangkabau. Karena kalau kita mengatur rumah tangganya sendiri, nah berarti kita sudah bisa untuk mengurus kita. Pak, sebentar Pak. Ada satu lagi. Kita geser sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Cerita dari perjalanan panjang hidup Bapak tadi. Apakah masih ada hal-hal yang ingin Bapak capai gitu? Ada satu impian atau beberapa impian apa yang sebelum suatu saat mungkin Bapak ke jalannya Allah begitu Pak ya. Ada hal yang Bapak ingin capai betul gitu dalam diri Bapak yang belum sampai saat ini. Yang pertama, umur saya sudah hampir 60 tahun. Iya Pak. Ya, kalau umur itu Tuhan yang menentukan. Betul Pak. Kalau sebetulnya hari sudah sore.
Si Junjung umurnya sudah 73 tahun. 73. Junjung 73 tahun. Si Junjung tuh hebat. Ya, Pak. Sesuai dengan moto yang saya buat, si Junjung tuh pernah hebat. Apa buktinya si Junjung tuh hebat? Ya. Oke. Yang pertama, si Junjung berada di aliran sungai besar Ya. di tengah pulau Sumatera Oke. dengan sungai Batang Kuantan. Mantap. Justru itu di sini ada pelabuhan kapal, namanya Sungai Bayur. Ya. Itu bukan pelabuhan sembarangan. Kalau ada orang mau ke Solo, kalau ada orang mau ke Kumbu, kalau ada orang mau ke Singkara, ini pelabuhannya di sini. Sungai Bayur pasar Jumat. Iya, Oke. itu pelabuhan di Minangkabau di tengah. Ya. Itu makanya ada nyanyi di sini. Apa nyanyinya? Na urang Tanjung Barulai pulo. Denetong lansek nan masak nan busuk tinggal di ambo. Iko tukua, iko tambah paragianyo perai sajo. Apa artinya? Si Junjung itu makmur. Si Junjung itu makmur. Santun ke anak dagang. Iya, iya. Ya kan? Nggak ada orang Taniayo sekolah. Lah lalu orang dari Kuantan. Iya. Eh, Bisa kemana bagi perai. tuh? Kemana tuh? Di rumah lah malam. Iya. Waduh aye. Iya. Karena awak makmur. Di rumah tuh banyak padi. Di rumah tuh banyak buah-buahan. Iya. Jagung mau pie, Iya. padi mengunyah, jagung mengunyah, jagung mau pie. Banyak perbekalan kita. Jadi kita santun dengan anak dagang. Iya. Nah, tuh, Suka memberi. suka memberi. Iya. Satu. Nggak boleh orang teraniaya. Kemudian untuk laut namanya Teluk Bayur. Betul. Nah, Di Siko, Sungai Bayur. sini Sungai Bayur. Si Junjung tuh pernah hebat dan harus hebat kembali. Itu impian apa? Nah, satu. Bagaimana caranya? Mari deh kita data. Kita tata si Junjung ini. Iya. Kita sudah tata kemarin dengan tahun 2003, 2004 dengan sebelumnya dengan kota Sawalunto. Sawalunto Junjung, kita serahkan Sawalunto. Kata kita. Iya. Padahal tidak, Sawalunto itu sudah berumur 134 tahun sekarang. Sawalunto bukan adik kita. Sawalunto itu adalah kakak kita, Yang lebih tua. lebih tua. Iya, Pak. Iya, iya. Kita baru 72 tahun. Nah, kemudian kita mekarkan lagi dengan Dharmasraya. Iya. Ya, Dharmasraya sudah bagus dengan Dharmasrayanya. Iya, iya. Dharmasraya tadinya kecamatan 4, sekarang sudah 11. 11, iya 11. Kenapa begitu? Harus ditata. Dengan menata itu, maka daerah ini akan mekar. Nah, dengan tidak melupakan adat sopan santun kita, Minangkabau. Minangkabau. Nah, silakanlah pemerintah itu melakukan pemekaran. Karena dengan pemekaran itu menambah lapangan kerja, Betul. menambah kesejahteraan, mendekat pelayanan. Iya. Nah, si Junjung tahun 2003 8 buah kecamatan, sampai hari ini 8 juga. Itu makanya saya coba masukkan, mari si Junjung ini kita tata lah. Oke. Sumpur Kudus yang jauh di dalam, tahu? Bagaimana? Kamang, coba. Iya. Ayamo. Bagaimana kawan-kawan itu juga dapat pelayanan yang tidak terlalu jauh harus ke sini lagi gitu-gitu, itu salah satu poinnya Pak ya. Coba yang kita ambil misalnya Ya. Sungai Betuang. Sungai Betul. Sungai Betuang itu jarak dengan Kamang itu 42 kilo. Ya. Ibu kotanya Kamang. Nagarinya Sungai Betuang. Ya. Kalau dia mau berurusan ke kantor camat dan terus ke Muaro, maka 1 hari pergi ke Kamang dulu. Ya tak? Bisu bau balik pai ke Muaro. Ada apa salahnya Sungai Betuang, Baru, Yamo, Maloro, Tanjung Koliang, Padang Towo dijadikan sebuah kecamatan. Bisa lah jadi Pusatnya di Sungai Betuang. Mereka dekat kok dalam pelayanan. Ya. Ndak ibawa ke Sungai Betuang, ndak ibawa Padang Towo tanpa ke Kamang Telu. Ya, Awak putar lo balik ke lintas. Itu pada fungsi-fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan. Ya. Ingat. Ya. Ingat. Apa dalam hal keadaan sekarang? Ya. Datang laporan Polsek Kamang,
Ya, lapor. Ada orang mau berkelahi. Ya. Dia mau. Ya. Nyoba siap polisi sinan, ya cekak mati. Heeh. Nah, ada orang ingin memanggang rumah. Baru ke barangkainya nangui. Ya. Ini tidak bisa lagi dipungkiri, keterbatasan tenaga polisi itu ada, tapi memang dipusatkan dengan ada pemekaran kecamatan. Di situ harus ada kantor polisi, di situ harus ada kantor Kemenak, KUA, supaya cepat. Pak, balik ke pertanyaan tadi Pak. Ya. Berarti itu salah satu impian apa? Bahwa si Ya, ini supaya menjadi hebat. kembalilah hebat, kembalilah sejahterakanlah rakyatnya. Coba bayangkan, anggaran negara kita berada di pusat, APBN, biaya negara saja di APBN. Jalan untuk mendapatkan biaya itu adalah perbanyak negara itu. Supaya lebih banyak. Supaya banyak, namanya negara pemerintahan. Ya, masalah adatnya tidak usah diganggu gugat. Jangan, adanya Iya. tidak bisa diganggu. Ya, Di negarinya saja di negara Kabupaten pemerintahan. Sindung itu ada kesatuan masyarakat adat 65 buah banyaknya. Itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Iya, iya. Jadi nagari pemerintahan. Ada saja. pemerintahan itu diperbanyak supaya anggaran banyak, lapangan kerja banyak. Kalau lah Pak tadi ngomong 2 miliar per nagari ada anggarannya, semakin banyak nagari, semakin tambah 2 miliar, 2 miliar lagi. Kemudian Iya, iya. tenaga kerja terbuka. Iya pasti. Anak-anak kita, saya maaf ya, di Sumpur Kudus itu tamat SMA pergi merantau. Kampung akan tinggal. Yap. Karena lapangan kerja tidak ada. Oke Pak, menarik Pak. Oke. Oke Pak, menarik Pak. Nanti kita akan sambung lagi sepertinya kalau begini enggak selesai ceritanya. Oke. Pak Evi Radisman, Pak Datuk Paduko Alam Pak. Siap. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan sambung lagi di satu kesempatan yang lain. Bapak punya pesan untuk kami generasi muda terutama Pak? Pesan saya sama Anda adalah, Iya Pak. Anda adalah gali terus potensi-potensi itu, Siap. kembangkan potensi-potensi itu. Siap. Kita pasti bisa apabila kita pikir itu bisa. Iya. Tapi ingat, sebagai generasi muda, jangan berharap kalau tidak mau berusaha. Jangan berharap kalau tidak mau berusaha. Tapi berusahalah apabila ada harapan. Tapi berusaha Apabila ada harapan. Pak Evi Radisman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.